Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast NAR, podcastnya Hanar. Kenalin, nama lengkap saya Hanar Wandari Ihsani. Kalian bisa panggil saya Hana. Pada podcast perdana saya ini, saya mau ngebahas seputar kewirausahaan, yaitu seputar bisnis yang dijalani oleh seorang narasumber yang telah saya undang. Yuk, simak videonya. Nah, jadi di samping saya telah ada narasumber yang telah saya undang, yaitu Bapak Heru. Halo Pak Heru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang bisnis atau usaha yang Bapak sedang jalani saat ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bambang Heru. Saat ini saya berdomisili di Bekasi Timur, tepatnya di Kecamatan Lawalumbu, Kelurahan Pangasinan, dan kebetulan saya mempunyai usaha kuliner. Sebetulnya kalau dibilang makanan kaki lima, bisa dibilang kaki lima. Dibilang semacam restoran, sudah mendekati restoran. Jadi saya punya usaha yang saya beri nama Maisuki and Mentai gitu. Oke, buat info buat teman-teman nih, jadi Maisuke and Mentai ini mengusung konsep seperti di restoran all you can eat. Kalau teman-teman tahu restoran all you can eat, ya seperti itu kurang lebih. Jadi tuh di Maisuke and Mentai ini, kalau nggak salah punya 3 menu ya Pak. 3 menu utama, yaitu ada steamboat, beef grill, dan juga mentai. Untuk steamboat dan juga beef grill ini, semua bahan-bahannya dan juga alat masaknya telah disediakan di restorannya Pak Heru. Kemudian kita tinggal memasaknya dan kita bisa memakannya. Untuk mentai sendiri itu sudah disediakan, jadi kita tinggal makan. Nah, ini saya tahu karena saya sempat beberapa kali berkunjung ke restorannya Pak Heru. Nah, kemudian Pak, apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak membangun bisnis ini? Gimana awal mulanya Bapak bisa bangun bisnis ini? Baik. Awal mulanya sebetulnya tidak ada konsep untuk bikin usaha kuliner, tapi karena ada sesuatu hal, akhirnya saya mendirikan usaha ini dengan latar belakang saya mempunyai seorang keponakan yang ya katakanlah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Jadi berawal dari situ akhirnya saya mendirikan kuliner ini, terutama kuliner yang ada di yang bertempat usaha saya ada di daerah Bekasi Selatan, tempatnya di perumahan Grand Galaxy City, ada di Bekasi Selatan gitu. Oke Pak. Terus Bapak ini ngebangun bisnis ini sendiri atau ada partnernya? Iya, kebetulan memang sebetulnya ini boleh dikatakan usaha keluarga, bisa ya usaha kecil-kecilan lah. Ya awalnya hanya ingin membantu keponakan. Jadi kebetulan saya ada kakak dan saya patungan dalam usaha ini. Jadi katakanlah rekanan tapi Saudara gitu. saudara betul. Oke. Terus kemudian Bapak di restoran Maisuki ini ada berapa pegawai Pak? Saat ini alhamdulillah kita bisa mempekerjakan 5 orang pegawai. Saat ini ada 5 orang pegawai yang kita rolling liburnya per orang seminggu sekali, kita berikan waktu libur. Jadi tidak tentu harinya, bisa Senin sampai dengan Sabtu mereka bisa ngambil libur. Jadi pegawai Bapak dalam 1 minggu itu bisa ngambil 1 hari cuti gitu Pak? Satu hari libur. Satu hari libur. Ya, belum termasuk cuti. Libur katakanlah hari Minggu harusnya dilibur, libur dia masuk. Nah, nanti hari Senin atau Selasa jatahnya dia ngambil libur, ya dia libur. Seperti itu. Terus Pak,
Kapan sih Bapak ngebangun bisnis ini? Eh, ini kita bangun sebetulnya dalam masa pandemi ya. Kita bangun karena memang kebutuhan. Kita ngelihat keponakan saya dalam kondisi terpuruk dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Kita dirikan di bulan November tahun 2020 Oh, awal. 2020. Oh, berarti masih baru ya, Pak? Masih Termasuk baru. betul. Terus, Pak, untuk bisnis ini sendiri, apakah ini termasuk pemasukan utama Bapak atau Bapak ada pekerjaan lainnya nih? Jadi kebetulan saya seorang karyawan swasta di daerah Bekasi juga, alhamdulillah dekat rumah. Alhamdulillah. Jadi usaha ini hanya katakanlah usaha sampingan, ya sedikit-sedikit mengumpulkan lebihan untuk keluarga. Gitu, Pak. Nah, di lingkungan Grand Galaxy Park itu kan memang tempatnya kuliner ya, Pak. Memang tempatnya wisata kuliner lah daerah Bekasi. Gimana upaya Bapak untuk bersaing secara sehat dengan kompetitor-kompetitor yang ada? Jadi di Ruko Grand Galaxy ini banyak sekali kuliner yang Berbagai macam. dari berbagai macam jenis makanan. Ada makanan Nusantara, ada makanan yang Japanese, ada yang makanan Korea. Dan kebetulan bisnis yang saya jalani ini ada mungkin 5 atau 6 yang hampir sama mendekati dengan usaha kami, tapi dengan Lokasi yang berbeda. Nah, kebetulan karena banyaknya persaingan orang-orang yang membuka usaha makanan seperti saya, akhirnya kita kadang memberikan promo-promo tertentu. Kita jalanin 1 bulan, seandainya berhasil kita tambahin lagi bulannya, seandainya dalam 1 bulan tidak berhasil kita ganti promo yang lain untuk menarik peminat atau pembeli yang datang. Gitu. Ada juga promo yang kita berikan semacam pelayanan ke rumah atau home service begitu. Jadi pelanggan bisa pesan lewat telepon untuk kita kirimin makanan beserta tempat makannya, beserta kompornya, beserta alat-alatnya. Nah, nanti seandainya ada yang berminat silahkan telepon, nanti ke nomor ini ada ya, silahkan. Juga dalam artian kita membatasi jarak tempuh sebenarnya untuk saat ini. Jadi kita minimal jarak saat ini 5 kilo sampai 7 kilo lah untuk saat ini. Mendatang mungkin kita akan coba lebih jauh lagi. Ya masih di sekitar area Bekasi saja untuk saat ini ya, begitu. Bapak ngebangun bisnis ini pada masa pandemi apa? Pada bulan November 2020. Apa sih hambatan yang Bapak alami dalam membangun bisnis ini? Apalagi ini kan di masa pandemi nih. Orang-orang kan kebanyakan di masa pandemi menghemat ya. Betul. Jadi masa pandemi ini semua lini usaha termasuk kuliner, orang kantor, pegawai negeri, semuanya terdampak dengan adanya pandemi. Tapi di saat-saat seperti ini justru kita ingin membuktikan untuk tetap berusaha bagaimana caranya kita bisa menghadapi masa pandemi ini, di mana semua tempat harus patuh dengan adanya protokol yang digembar-gemborkan oleh pemerintah saat ini. Jadi kita mengantisipasi hal tersebut, kita juga memberlakukan protokol kesehatan di tempat makan kita. Gitu. Oh iya Pak, apakah karena ini pandemi, apakah penjualan juga ikut menurun ya Pak? Iya pasti, sangat berasa, bahkan katakanlah dalam 1 hari pernah kita minus, tidak ada penjualan. Tapi alhamdulillah makin lama bertambah, ya tergantung lah. Kadang masyarakat kan daya minatnya berubah-ubah. Ada mungkin hari Minggu rame, atau di hari Sabtu rame, atau mungkin di hari-hari yang lain. Jadi
saling menutupi lah. Kadang memang ada yang katakanlah sehari boleh dibilang pemasukannya hanya cukup untuk belanja hari ini saja. Kadang juga alhamdulillah bisa katakanlah penghasilan kita bisa untuk belanja 4 hari atau 5 hari gitu. Yang terakhir nih, ada nggak sih nasehat dari Pak Heru untuk teman-teman yang mau memulai usaha, terutama usaha yang seperti Pak Heru ini ingin memulai usaha rumah makan? Baik, pada intinya usaha kuliner yang saya ambil sebetulnya kan karena setiap orang pasti kan membutuhkan makanan. Nah, dari situlah kekuatan saya untuk membangun bisnis ini. Di samping ingin membantu saudara, berusaha mencoba membuat usaha kuliner ini. Nah, di musim pandemi seperti ini memang sangat berpengaruh, terutama di penghasilan. Penghasilan karena apa? Semakin kesini aturan pemerintah juga semakin ketat. Jadi kadang membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke restoran kami. Jadi kita memang benar-benar mematuhi protokol lah. Kita juga tidak mau usaha kita terhenti karena kita melanggar protokol. Jadi untuk para pemula atau orang-orang yang kepingin mendirikan usaha seperti ini, intinya harus semangat. Jangan pernah itu ya Pak, Ya, jangan pernah nyerah. betul. Pokoknya insya Allah kita harus yakin bahwa rezeki juga kita tidak akan tertukar, apalagi makanan. Tapi ingat, penghasilan yang kita dapat juga harus kita salurkan berapa persen untuk orang-orang yang membutuhkan. Begitu. Nah, itulah perbincangan saya dengan Pak Heru. Saya mau berterima kasih kepada Pak Heru yang telah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng saya nih. Terus buat teman-teman yang ingin mencoba My Sukian Mentai ini atau ingin bertanya-tanya seputar bisnis ini lebih dalam lagi, kalian bisa menghubungi Pak Heru atau bisa mendatangi restorannya Pak Heru My Sukian Mentai di Ruko Grand Galaxy Park, Bekasi Selatan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat serta dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.